Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksa Pramudia Pamungkas dengan NIM 2362590 dari kelas Informatika C. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh dosen yang izin saya sebutkan namanya, Bapak Andi Zikra, dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Ya, baik. Langsung saja, di sini saya membuat sebuah web yang dimana menu utamanya adalah home. Dan lanjut, yang selanjutnya yaitu adalah kelas method object. Nah, jadi di dalam kelas method object ini yaitu menggunakan kelas mobil, di mana properti atau metode yang digunakan itu ada private dan public. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dari properti private dan properti public itu apa. Jadi, properti atau metode private yaitu yang hanya dapat diakses dari dalam kelas yang sama di mana mereka didefinisikan. Nah, baik, sedangkan properti atau metode public adalah yang dapat diakses dari mana saja, baik dari dalam maupun luar kelas. Baik, langsung saja di sini. Jadi, definisi kelas mobil ini, yaitu kode ini didefinisikan sebuah kelas yang bernama kelas mobil. Nah, kemudian yang kedua ini, di dalam kelas mobil ini ada sebuah properti yang dimana yang pertama itu adalah private dengan S roda sama dengan 4. Kenapa? Apa itu S roda sama dengan 4? Itu S roda itu sama saja bisa digambarkan sebagai nilai atau objek. Objeknya itu ada roda 4. Nah, baik, lanjut. Nah, di dalam roda ini dia diberi akses private, jadi dia hanya bisa diakses dari kelas mobil. Dari dalam kelas mobil ini, tidak bisa diakses dari luar kelas mobil ini. Kemudian yang kedua itu adalah private function jalan. Nah, jadi metode ini bernama jalan dan juga memiliki akses, kontrol, atau properti private. Dan ini berarti metode ini hanya dapat dipanggil dari dalam kelas mobil. Jadi dalam kelas mobil ini sendiri dia hanya akan bisa dipanggil dan tidak bisa dipanggil dari luar kelas atau oleh objek yang dibuat dari kelas ini. Kemudian di private function jalan ini dia akan di echo mobil berjalan. Nah, echo ini kita gambarkan saja misalkan dari bahasa pemrograman lain, misalkan dari Python, itu sama saja dengan print. Dia akan menampilkan mobil berjalan. Nah, baik. Kemudian yang kedua itu adalah public function, jumlah roda. Nah, metode ini namanya itu jumlah roda. Kemudian diakses atau menggunakan properti public. Jadi berarti metode ini dapat diakses dari luar kelas oleh objek yang dibuat dari kelas mobil. Nah, metode ini akan mencetak jumlah roda. Nah, diikuti dengan nilai properti yang dituliskan oleh roda ini. Kemudian yang terakhir itu adalah public function aktifkan jalan. Nah, di metode ini memiliki akses kontrol juga yaitu public. Jadi bisa diakses oleh di dalam kelas atau di luar kelas mobil.
Nah, kemudian meskipun metode jalan bersifat private, metode jalan ini bersifat private, kita masih bisa menjalankannya melalui metode public aktifkan jalan. Nah, jadi ada dua opsi. Jika menggunakan private, dia hanya jalan, sedangkan menggunakan public, dia aktifkan jalan. Jadi outputnya itu adalah ini. Hasilnya itu jumlah roda, yaitu jumlah roda yang ini 4 dan mobil berjalan. Kenapa mobil bisa berjalan padahal dia menggunakan properti private? Karena sudah dibuatkan public function. Jadi jalan yang tadinya hanya bisa diakses oleh di dalam kelas mobil bisa diakses oleh luar mobil dengan cara public function aktifkan jalan, kemudian this jalan. Jadi mengambil dari parameter ini yang di private function jalan ini. Nah, kemudian mengapa jumlah roda 4? Karena di private roda itu nilainya adalah 4 dan kemudian diubah dari private menjadi public. Jadi public function jumlah roda itu di print jumlah roda. Nah, jumlah roda ini kemudian dia mengambil nilai dari nilai roda ini yang berarti 4. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu adalah encapsulation. Encapsulation ini adalah ini adalah kodenya dari encapsulation. Bisa kita lihat ya, yang dimana ada kelas buah, kemudian private, kelas di dalam kelas yang bernama buah, kelas buah, kemudian ada property private yang bernilai nama, kemudian property private yang bernilai warna, kemudian property private yang bernilai berat. Jadi langsung saja untuk yang pertama itu adalah public function construct, kemudian nama dari parameter nilai yang tadi, parameter nama, kemudian warna, kemudian berat, dan this itu adalah untuk menambahkan nilai di dalam ini, misalkan nama, kemudian warna, dan berat. Oke. Kemudian yang kedua itu baik, saya akan menjelaskan ulang karena ada kesalahan kata tadi. Jadi program PHP ini memiliki sebuah kelas yang bernama buah dan memiliki properti private dari nilai nama, warna, dan berat, dan memiliki metode-metode untuk mengakses dan mengubah nilai-nilai properti tersebut. Jadi yang pertama adalah konstruktor. Ini atau konstruk dari nama, warna, kemudian berat. Nah, fungsi konstruktor digunakan untuk menginisialisasi objek saat pertama kali objek dibuat. Dan dari parameter nama, warna, berat, yaitu dari nama buah karena di dalam kelas buah, kemudian warna buah, dan berat buah dalam gram. Oke, kemudian lanjut untuk mengatur nilai properti dari parameter nama, warna, dan berat dengan nilai yang diberikan oleh objek yang dibuat. Kemudian yang kedua adalah yang pertama itu property public function get nama atau
getter dan setter. Ini adalah getter, kemudian set nama adalah setter. Nah, getter itu apa sih? Getter itu digunakan untuk mengambil nilai dari properti-properti private. Nah, jadi di dalam public function getter ini dia akan mengambil nilai dari properti private. Properti private-nya itu adalah di nama. Di nama ini. Kemudian dia akan mengembalikan nilai dari masing-masing properti dari parameter warna. Ini nama, warna, kemudian dan berat. Kemudian yang setter. Setter itu digunakan untuk mengatur dan atau mengubah nilai dari properti-properti private. Misalnya dari parameter S nama, kemudian S warna, kemudian berat. Jadi nilai barunya adalah untuk properti nama, warna, kemudian berat. Dan juga untuk mengubah nilai dari masing-masing properti nama, warna, berat sesuai dengan nilai yang diberikan. Kemudian yang kedua itu adalah metode info buah. Jadi langsung saja karena saya sudah jelaskan yang getter dan setter, jadi penjelasannya itu sama, cuma beda di parameternya. Nah, metode info buah ini itu fungsinya untuk mengembalikan sebuah string yang berisi informasi lengkap tentang buah, yaitu nama, warna, dan beratnya. Dan menggunakan getter atau get nama, get warna, get berat untuk mendapatkan nilai dari properti dan menggabungkannya dalam sebuah string yang menjelaskan detail buah. Misalkan saya taruh di sini, saya buka codingannya. Kita masuk ke encapsulation, kemudian di sini kelas. Nah, baik, di sini bisa dilihat lagi. Dia itu nilainya dia akan mereturn dari nama, yaitu dari this get nama. Nah, dari sini kemudian dari warna juga, warna, kemudian this get warna. Nah, get warnanya mana? Ini. Dia mengambil dari this warna, dari sini. Nah, kemudian yang terakhir itu berat. Berat, this get berat. Dia mengambil dari mana? Dari sini. Dia mereturn berat, yang dimana berat itu dia berasal dari sini. Dan di sebelumnya itu adalah dicetak namanya apa, kemudian warnanya apa, kemudian beratnya berapa gram. Nah, jadi output yang dihasilkan dari kode ini semua, itu adalah berikut ini. Nah, hasilnya tampilan kelas buah dengan metode info buah namanya adalah apel, kemudian warnanya merah dan berat 150 gram. Nah, kemudian tampilan kelas buah dengan metode info buah setelah diganti dengan metode setter, yaitu adalah nama apel, kemudian warnanya hijau dan beratnya itu 150 gram. Nah, baik, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu adalah inheritance. Nah, inheritance itu adalah pewarisan. Jadi langsung saja yang pertama itu adalah kelas buah, di mana propertinya adalah nama, kemudian warna yang bersifat protected. Nah, ini protected. Karena apa itu protected? Protected itu berarti properti ini hanya dapat diakses oleh kelas turunannya, tetapi tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Nah, baik, lanjut. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah public function construct nama warna. Nah, konstruktor kelas buah ini bertujuan untuk
menginisialisasi properti dari nama dan juga warna saat objek dibuat. Kemudian metode getInfo. Nah, metode getInfo ini digunakan untuk mengembalikan informasi tentang objek buah, termasuk nama dan warnanya. Kemudian yang kedua adalah kelas apel. Dia extends dari buah. Nah, propertinya itu memiliki properti private. Kemudian nilai variabelnya itu adalah jenis, dan ini adalah kelas yang mewarisi properti protected as nama, dan warna dari kelas buah. Jadi ini kelas apel ini adalah turunan atau pewarisan dari kelas buah. Nah, baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah di dalam kelas apel itu ada public yang namanya itu construct. Kemudian nilainya itu adalah jenis dan warna. Nah, konstruk kelas apel ini itu digunakan parents construct untuk memanggil konstruktor kelas buah dan menginisialisasi properti jenis apel dilakukan di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kelas pisang extend sebuah. Itu sama dengan kelas apel, yang dimana kelas pisang ini adalah turunan dari kelas buah. Nah, jadi dia menggunakan metode private yang menilai panjang. Kemudian public function, construct, sudah saya jelaskan juga yang di sini. Dia mirip seperti yang di atas ini. Dan begitu juga yang ini. Yang terakhir itu adalah public function getInfo. Nah, di dalam public function getInfo ini dia akan mereturn di mana akan dicetak ini adalah sebuah pisang panjang. Panjangnya ini adalah dis panjang. Jadi dia akan mengambil dari sini, dari variabel yang S panjang ini. Dia berapa sentimeter, kemudian warnanya itu adalah di diswarna. Nah, diswarnanya itu dia akan mengambil dari sini. Patokannya ini adalah yang pertama. Nah, kemudian output yang dihasilkan itu adalah berikut. Jadi tampilan kelas apel yang di inheritance dari kelas buah itu, ini adalah sebuah apel jenis Red Delicious, warnanya merah. Kemudian yang kedua, tampilan kelas pisang yang di inheritance dari kelas buah. Ini adalah sebuah pisang panjang 20 cm dan berwarna kuning. Baik, lanjut. Untuk mempersingkat waktu, kita ke polymorphism. Nah, di sini polymorphism itu dia mengacu pada kemampuan objek untuk memanggil metode yang sama dengan cara yang sama, meskipun objeknya berbeda kelas. Kemudian, di dalam polymorphism ini mencakup konsep overriding dan overloading sebagai cara untuk mencapai polymorphisme. Nah, jadi di dalam polymorphism itu ada dua menu, yaitu dari overloading dan kemudian overriding. Nah, ini saya akan jelaskan nanti, dan saya akan lanjut dulu ke magic method. Nah, di dalam magic method ini itu ada kelas yang bernama kelas magic method dan menggunakan properti private nama, kemudian properti private umur. Nah, ini adalah konstruktor kelas dari magic method. Nih, public function, kemudian construct, yang nilainya nama, kemudian umur. Kemudian dua parameter nama dan umur itu digunakan untuk menginisialisasi properti dari nama dan umur.
Nah, setelah menginisialisasi properti, konstruktor ini mencetak pesan yang menyatakan bahwa objek telah dibuat beserta nilai dari properti nama, kemudian umur. Nah, jadi yang ini ya, nama dan umur. Oke. Kemudian metode yang digunakan itu adalah toString. Ini yang ini, toString. ToString ini adalah magic method yang dipanggil ketika objek perlu diubah menjadi string. Misalnya ketika objek dicetak atau digunakan dalam konteks string. Nah, jadi ini berfungsi untuk magic method yang dipanggil ketika objek perlu diubah. Jadi kalau dia perlu diubah, dia akan dipanggil dan diubah menjadi string. Nah, kemudian yang kedua adalah metode get. Nah, ini adalah magic method yang dipanggil ketika mencoba mengakses properti yang tidak ada atau tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas, dan parameternya itu dalam menerima satu parameter dari properti. Nah, dari ini sProperty, kemudian yang merupakan nama properti yang mencoba diakses. Nah, ini akan mencoba diakses dari parameter properti. Jadi outputnya adalah ini. Membuat sekaligus langsung memanggil magic method. Konstruk. Objek telah dibuat. Nama Pram, umur 20. Kemudian dipanggil toString nama Pram dan umur 20. Kemudian memanggil get. Karena properti alamat tidak ada, maka akan diprint mencoba mengakses properti alamat yang tidak ada atau tidak dapat diakses. Baik, lanjut yang selanjutnya itu adalah abstraksi. Nah, di dalam abstraksi ini adalah abstrak kelas vehicle. Apa sih itu abstraksi? Abstraksi itu adalah baik. Pengertian abstraksi ini yaitu mengacu pada konsep menyembunyikan detail implementasi internal suatu kelas dan hanya menyediakan fungsionalitas inti yang dapat diakses oleh pengguna. Jadi abstraksi ini memungkinkan programmer untuk fokus pada aspek penting dari suatu kelas tanpa harus terpaku pada detail rumit. Nah, jadi yang pertama itu adalah abstract class vehicle. Abstract public function, jadi dia bersifat public. Nah, kemudian ini adalah start engine. Nah, kemudian yang kedua itu adalah public function describe. Nah, di dalam public function describe ini akan mereturn yang dimana akan dicetak ini adalah sebuah kendaraan. Nah, kemudian lanjut yang kedua, kelas turunan dari vehicle. Jadi kelas car atau mobil ini dia menggunakan metode private yang dimana nilainya adalah make dan model. Nah, kemudian public function konstruk make dan model dia akan memanggil dari nama make dan model. Jadi this dia akan memanggil fungsi dari parameter make dan model. Nah, setelah itu public function start engine, jadi diambil dari public function yang ini. Nah, ini abstract public function ini dia akan dipanggil di sini yaitu mereturn dan mencetak mesin dari this make. Jadi dia akan memanggil dari make ini, kemudian this model dia akan mengambil model dan dinyalakan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah public get detail. Nah, di dalam public function get detail ini akan mereturn dan mencetak ini adalah mobil this make dan mengambil dari fungsi ini.
thisMake dan thisMake dan thisModel. Nah, kemudian maka hasilnya itu atau outputnya itu adalah hasil memanggil getDetail. Ini adalah mobil Toyota Avanza. Kemudian kedua, memanggil metode atau metode start engine. Mesin dari Toyota Avanza dinyalakan. Kemudian memanggil metode describe dari parent. Ini adalah sebuah kendaraan. Baik, saya akan mencoba buka codingannya supaya lebih jelas lagi. Abstraksi di mana? Abstraksi dulu, abstrak. Nah ini abstraksi. Oke. Nah, nah ini adalah codingannya. Sebenarnya sama saja tampilan dengan yang di web. Nah, baik, mungkin. Nah, sekarang saya akan masuk ke polymorphism. Karena polymorphism itu nilainya adalah menu overriding dan menu overloading. Bisa saya klik dari sini. Itu yang pertama ya, dari overriding kemudian overloading. Nah, jadi saya akan coba dari sini. Nah, jadi di dalam kode overriding ini dia ada sebuah kelas yang bernama kelas animal dan memiliki properti public function yang bernama makeSound, kemudian akan mereturn sebuah some generic animal sound. Nah, jadi fungsi metode ini mendefinisikan suara umum atau generik yang dihasilkan oleh hewan. Jadi yang selanjutnya ini adalah mengembalikan string some generic. Dia akan mengembalikan some generic animal sound, dan metode mixture dalam kelas animal itu memberikan suara hewan yang generik atau umum. Kemudian fungsi describe atau metode describe, metode ini memberikan deskripsi umum tentang hewan dan mengembalikan string this an animal. Nah, jadi ini akan mereturn this an animal. Nah, metode describe ini memberikan deskripsi umum bahwa ini adalah sebuah hewan. Nah, jadi lanjut. Di sini ada kelas cat atau kucing extend animal. Nah, kelas kucing ini dia adalah turunan dari kelas animal. Nah, dimana dia akan menggunakan properti public function public. Jadi bisa diakses dari dalam ataupun luar kelas. Nah, dan metode ini melakukan overriding terhadap metode makeSound dari kelas animal. Nah, dia akan mengembalikan nilai string meow ini. Meow ini dia akan dikembalikan. Jadi dalam kelas cat, metode makeSound didefinisikan ulang untuk mengganti suara umum hewan dengan suara khusus kucing, yaitu meow. Jadi suara kucing akan diubah menjadi meow. Dan ini menunjukkan polymorphisme di mana perilaku metode dapat bervariasi tergantung pada jenis objeknya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah public function describe. Metode ini melakukan overriding terhadap metode describe dari animal. Nah, ini juga dia akan mengembalikan string dari this is cat ini dari kelas yang ada, yaitu kelas animal, kelas induknya. Jadi dalam kelas cat, metode describe ini, yang ini adalah didefinisikan ulang untuk memberikan deskripsi khusus bahwa objek ini adalah seekor kucing, seperti pada metode makeSound. Nah, yang ini.
Ini juga menunjukkan polimorfisme di mana perilaku deskripsi objek dapat bervariasi tergantung pada objeknya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah overloading. Nah, oh sorry. Jadi yang overriding ini adalah outputnya, dimana memanggil method describe dari kelas animal. Nah, dimana itu yang nih, this is animal. Nah, itu adalah yang ini describe. This is a cat. Nah, pertama yang ini, sorry, dia akan describe dan menampilkan this is an animal. Nah, kemudian method make sound dari kelas animal itu adalah some generic animal sound. Dia diambil dari mana? Nah, dia diambil dari sini. Some generic animal sound. Nah, kemudian yang terakhir itu kemudian yang selanjutnya this is a cat. Jadi dia akan memanggil method describe dari kelas cat yang telah di overriding. Jadi ini sudah di overriding. Jadi meow. Nah, kemudian yang tadi itu adalah Exon. Kemudian yang describe ini dia mengambil dari sini. Public function setelah di overriding dia akan menampilkan this is a cat. Nah, baik. Selanjutnya masuk ke menu terakhir yaitu overloading. Nah, untuk overloading itu sendiri yaitu menggunakan magic method call. Nah, di dalam overloading ini ada kelas yang bernama math operation, atau kita bahasa Inggriskan itu operasi matematika, di mana menggunakan properti public function dan menggunakan magic method call. Nah, magic method call ini itu untuk menangani pemanggilan metode yang tidak didefinisikan secara eksplisit dalam kelas math operation ini. Jadi, fungsi dari magic method call ini itu adalah untuk memanggil secara otomatis ketika mencoba memanggil metode yang tidak didefinisikan atau tidak dapat diakses dari luar kelas. Dari parameternya itu adalah nama, kemudian argumen. Nah, baik. Dari parameter nama ini, itu adalah nama metode yang dicoba dipanggil. Kemudian argumen ini adalah array dari argumen yang diberikan pada saat pemanggilan metode. Nah, baik, lanjut. Di sini, jika nama adalah add, dari parameter nama itu sama dengan add, dan jika count as argumen sama dengan 2. Kemudian fungsi add to numbers yang ini itu dipanggil untuk menjumlahkan 2 angka. Dia akan menjumlahkan 2 angka ini dari argumen 0 dan argumen 1. Kemudian yang ini adalah else if. Jadi else if ini jadi jika metode yang dicoba tidak dikenali, misalnya yang ini yang metode call jika jumlah argumen adalah 3, maka metode add 3 numbers ini dipanggil untuk menjumlahkan 3 angka. Jadi dia akan jumlahkan semua ini dari 0, argumen 1, dan argumen 2. Nah, baik. Setelah itu, jika metode yang dicoba tidak dikenali, misalnya metode lain selain add, maka call akan melempar exception dari ini. Dia akan melempar throw new.
throw new itu throw itu melempar, new dari bad method call exception, mana akan di print method dari nama dan does not exist. Nah, baik. Untuk selanjutnya itu ada property atau metode private function, di mana add to numbers itu ada parameter SA kemudian SP, di mana akan mereturn nilai dari parameter SA kemudian tambah B. Kemudian private function add three numbers. Di sini ada parameter A, B, C dan semua akan direturn dan ditambahkan. Jadi untuk outputnya itu adalah memanggil method call dengan menggunakan add dengan dua argumen itu adalah nilainya 3 dan memanggil method call dengan menggunakan add dengan 3 argumen. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sebesar-besarnya bagi semua pihak, terutama Bapak jika saya menjelaskan ini kurang detail dan kurang jelas. Jadi saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.